Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Zakiah dengan NIM 2010-2013 dari Program Studi Pendidikan Pascasarjana Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi SPLDP dengan menggunakan pendekatan konstektual berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-confidence siswa SMP. Adapun dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian ini ialah pembimbing 1 Profesor Dr. Haji Heri Hendiana MPD dan pembimbing 2-nya Dr. Wahyu Hidayat MPD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi dan studi kasus sebelumnya karena rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dan self-confidence pada siswa sehingga saya berinisiatif untuk membuat bahan ajar berbasis Android dengan pendekatan konstektual dalam materi SPLDP untuk meningkatkan pemecahan masalah dan self-confidence siswa. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimanakah proses pengembangan bahan ajar materi SPLDP dengan menggunakan pendekatan konstektual berbasis Android? Kedua, bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan? Ketiga, apakah peningkatan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru yang dikembangkan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Keempat, apakah self-confidence siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru yang dikembangkan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Selain rumusan masalah, adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan berguna untuk menghasilkan tesis mengenai bahan ajar materi SPLDP dengan menggunakan pendekatan konstektual berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-confidence siswa SMP kelas 8. Sedangkan manfaat untuk praktis yang pertama, bagi guru, bahan ajar yang dikembangkan bermanfaat dan dapat menunjang proses pembelajaran sebagai bahan masukan untuk menyusun dan mengembangkan bahan ajar matematika materi SPLDP yang berbasis Android dan memberikan alternatif pembelajaran matematika. Kedua, bagi siswa, dapat melatih dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam diri siswa dan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menarik. Ketiga, bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi belajar pada siswa sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. Berikutnya adalah kajian teoritis yang ada di bagian bab 2. Sesuai dengan penelitiannya yang membuat bahan ajar, maka di sini saya jelaskan dari masing-masing variabelnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari bahan ajar itu sendiri itu apa? Bahan ajar adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan, atau isi mata pelajaran yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam mata pelatihan sesuai disiplin, ilmu, serta informasi lain dalam pembelajaran. Atas dasar batasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian bahan pembelajaran adalah desain suatu materi atau isi pelatihan yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Hal itu sangat penting bagi seorang tenaga pendidik memiliki kompetensi mengembangkan bahan pembelajaran yang baik sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta siswa pun memiliki aktivitas belajar yang cukup baik.
Adapun dalam pengembangan bahan ajar, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Dan keempat, menentukan media alternatif yang cocok untuk dijadikan bahan ajar. Salah satu tujuan belajar matematika bagi siswa adalah agar ia mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah atau soal-soal matematika, sehingga sarana baginya untuk mengasah menalar yang cermat, logis, kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah menjadi fokus pembelajaran matematika di semua jenjang. Adapun indikator kemampuan penyelesaian masalah matematis yaitu diantaranya pertama, mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Kedua, merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis. Ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. Dan keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah. Dalam mengembangkan kemampuan matematika, khususnya kemampuan berpikir kritis, seorang siswa harus memiliki sikap yakin dan self-confident akan kemampuan sendiri sehingga terhindar dari rasa cemas dan ragu. Sikap tersebut dapat diartikan sebagai daya juang seseorang dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Adanya self-confidence membuat siswa merasa optimis dan dari rasa optimis ini akan memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil belajarnya. Jika kurangnya self-confidence menyebabkan siswa merasa rendah diri dan gagal mencapai tujuan di dalam hidupnya. Self-confidence sangat penting bagi siswa agar berhasil dalam belajar matematika. Dengan adanya self-confidence, maka siswa akan lebih termotivasi dan lebih menyukai untuk belajar matematika. Orang yang memiliki self-confidence rendah atau kehilangan self-confidence memiliki perasaan negatif terhadap dirinya, memiliki keyakinan lemah terhadap kemampuan dirinya, dan punya pengetahuan yang kurang akurat terhadap kapasitas yang dimilikinya. Indikator yang tercapai apabila siswa memiliki self-confidence diantaranya pertama, percaya kepada kemampuan sendiri, kedua, bertindak mandiri ketika mengambil keputusan, ketiga, berani mengutarakan pendapat, dan keempat, memiliki persepsi diri yang positif. Pendekatan konseptual adalah sebuah konsep belajar yang bisa membantu guru dengan materi yang akan diajarkan dengan kenyataan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan peserta didik dan mendorong peserta didik membuat kaitan antara wawasan yang dimilikinya dengan implementasi dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat dari konsep itu. Hasil pembelajaran akan lebih baik bagi peserta didik karena proses dari pembelajarannya berlangsung secara alami dalam bentuk kegiatan peserta didik melaksanakan dan memahami, bukan memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Proses belajar dengan menggunakan pendekatan konseptual mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dalam memahami materi pembelajaran, yang berarti bahwa pembelajaran ini berbasis student center. Kemudian, beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam pendekatan konseptual, yaitu diantaranya pertama modeling, yang meliputi pemusatan perhatian, penyampaian kompetensi, motivasi, tujuan, petunjuk, dan sebagainya. Kedua, questioning, yang meliputi membimbing, eksplorasi, menuntun, mengembangkan, mengarahkan, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Ketiga, learning, yaitu proses dan rangkaian pembelajaran. Kemudian keempat, community, yang mana seluruh siswa akan berpartisipasi dalam belajar, membentuk sebuah kelompok, dan belajar di dalamnya.
Kelima yaitu inquiry, yang meliputi hipotesis, generalisasi, identifikasi, konjektur, investigasi, hingga menemukan. Kemudian keenam, konstruktivisme, yang meliputi membangun pemahaman sendiri, analisis sintesis, dan mengkonstruksi konsep aturan. Dan ketujuh, reflection, yang meliputi review, kemudian rangkuman, sampai dengan tindak lanjut. Dan yang terakhir, authentic assessment, yaitu penilaian selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran. Dalam penelitian ini, saya mengambil materi sistem persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel ialah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama, menggunakan metode eliminasi dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y. Kemudian kedua, metode substitusi, menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Kemudian ketiga, metode campuran, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini diantaranya, pertama, rata-rata peningkatan pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru yang dikembangkan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Kedua, rata-rata subkompeten matematis siswa SMP kelas 8 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru yang dikembangkan lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Berikutnya adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian R&D. Pada penelitian R&D, peneliti mengembangkan sebuah produk dan melakukan prosedur untuk menguji keefektifan produk. Model pengembangan dalam penelitian ini adalah model ADI yang terdiri dari 5 langkah pengembangan, meliputi pertama, analisis. Ini mengidentifikasi pengembangan bahan ajar, materi SPLDP, pendekatan konseptual berbasis Android, dan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-confidence siswa. Kemudian, kedua, desain atau merancang. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi PowerPoint yang didesain oleh peneliti sendiri dan ukuran downloadnya sebesar 33 MB, di mana aplikasi ini dibuat pada tool PowerPoint namun bisa dibuka memakai WPS Office, Keynote, dan Presentation. Kemudian ketiga, development atau pengembangan. Hasil pengembangannya berupa layout atau tampilan materi SPLDP yang menarik dan unik serta berwarna sehingga peserta didik tidak bosan dalam belajar matematika. Kemudian keempat, implementation atau penerapan. Tahap uji coba terbatas dilakukan pada sistem kelas 9 yang berjumlah 32 siswa. Tahap uji coba luas dilakukan pada siswa kelas 9 yang berjumlah 58 siswa. Kemudian tahap uji coba produk di kelas 8 terdiri dari kelas eksperimen 32 siswa dan kelas kontrol 32 siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Evaluasi kekurangan dan kelebihan produk pada revisi akhir produk. Berikutnya, subjek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dibutuhkan satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol, dan satu kelas uji coba instrumen penelitian. Tahap pertama dilakukan pengujian statistik terhadap 2 kelas, yaitu kelas 8 di SMP Negeri 1 Sukasari. Uji statistik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan rata-rata. Setelah
Jika dua kelas dinyatakan normal, homogen, dan memiliki perbedaan rata-rata, dipilih kelas yang belum menerapkan materi SPLDP, yaitu kelas 8 pada SMP Negeri 1 Sukasari. Akan dipilih sebanyak 64 orang siswa yang dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu kelas 8. Selain itu, peneliti juga mengambil satu kelas ke-9 di SMP Negeri 1 Sukasari sebagai kelas uji coba terbatas dan 2 kelas 9 di SMP Negeri 2 Patok Besi untuk uji coba luas instrumen. Selanjutnya, subjek uji coba pada penelitian ini adalah siswa kelas 9, 32 orang siswa untuk uji coba skala kecil, dan 58 siswa untuk uji coba skala luas yang meliputi kelas 8 sebagai kelas eksperimen dengan 32 siswa dan kelas 8 juga sebagai kelas kontrol dengan 32 siswa. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2001 sampai 2022, sedangkan informan untuk penelitian kualitatifnya adalah siswa kelas 8. Informan yang diteliti lebih lanjut dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih mendalam adalah 30 orang siswa. Teknik pengambilan sampel informal untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik purpose sampling. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes, lembar kerja, validasi ahli, angket, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis datanya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk bahan ajar berbasis Android pada pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konseptual, dapat membantu siswa membangun konsepnya sendiri melalui kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengembangan bahan ajar pada penelitian ini sesuai dengan tahapan pengembangan model ADI, yaitu analysis, design, development, implement, evaluation. Berikut ini dipaparkan hasil dari pengembangan bahan ajar materi SPLDP dengan menggunakan aplikasi Android. Pertama, tahap analisis. Dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Tahap awal dilakukan dengan melakukan studi literatur berkaitan dengan pencarian informasi mengenai produk bahan ajar yang dikembangkan. Buku yang digunakan oleh guru telah tercantum materi namun belum terintegrasikan dengan pendidikan karakter. Studi lapangan dilakukan dengan memberikan angket pada siswa dan guru. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pada guru untuk mengetahui kebutuhan siswa dan juga guru dalam pembelajaran. Pada tahap perancangan produk bahan ajar Android, peneliti menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, merumuskan tujuan pembelajaran, membuat instrumen kelayakan produk, dan memilih strategi dan teknologi berdasarkan kebutuhan. Kompetensi dasar yang digunakan adalah KD 3.5, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Dan KD 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya yaitu development. Bahan ajar dikembangkan dengan cara mengkonvert PPT menggunakan aplikasi Builder sehingga terbentuklah aplikasi bahan ajar Android.
Koper dibuat dengan tampilan berwarna dan juga berisi gambar menarik pada halaman sampul bahan ajar Android menggunakan warna yang beragam. Dengan ilustrasi gambar hewan dengan latar belakang warna biru, halaman sampul dengan bahan ajar Android memuat tampilan menu judul, KD, dan IPK, petunjuk, peta konsep materi, serta menu latihan soal. Selanjutnya yaitu implementation. Penerapan produk berupa aplikasi bahan ajar berbasis Android dalam penelitian ini dilakukan 4 kali. Penerapan yang pertama adalah uji skala terbatas pada 32 siswa di SMP Negeri 1 Sukasari. Pada proses penerapan ini dilakukan pembelajaran konstekstual hybrid teaching learning dengan bantuan 2 pembelajaran melalui aplikasi Zoom serta 2 pembelajaran dilakukan tatap muka. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh peneliti. Kemudian yang terakhir yaitu evaluation. Pada tahap evaluasi, peneliti melakukan evaluasi proses pengembangan bahan ajar Android secara menyeluruh. Setelah melakukan tahap penerapan pada skala luas, siswa kemudian mengerjakan post-test dan mengisi angket tanggapan serta angket self-confidence siswa. Peneliti mendapatkan data berupa kemampuan pemecahan masalah matematis, angket tanggapan, dan juga angket self-confidence siswa. Data tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis keefektifan bahan ajar dan memperbaiki produk yang dibuat. Pada tahap evaluasi ini, peneliti melakukan analisis mengenai keefektifan produk, yaitu bahan ajar Android terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan juga self-confidence. Hasil tanggapan respons siswa mengenai bahan ajar berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui pada aspek penyajian mendapatkan presentasi tanggapan sebesar 95,65%. Pada aspek kepraktisan mendapatkan persentase tanggapan sebesar 85,51%. Pada aspek materi mendapatkan persentase tanggapan sebesar 91,30%. Pada aspek bahasa mendapatkan persentase tanggapan sebesar 93,48%. Kemudian rata-rata tanggapan siswa adalah 91,49% dengan kriteria sangat baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil angket tanggapan guru dapat diketahui pada tabel bahwa aspek penyajian mendapatkan persentase tanggapan sebesar 100%, pada aspek kepraktisan mendapatkan persentase tanggapan sebesar 100%, pada aspek materi mendapatkan persentase tanggapan sebesar 100%, pada aspek bahasa mendapatkan persentase tanggapan sebesar 100%. Rata-rata tanggapan guru adalah 100% dengan kriteria sangat baik. Sebelum bahan ajar berupa aplikasi berbasis Android diterapkan secara langsung pada pembelajaran di kelas, maka bahan ajar tersebut perlu untuk dinilai kelayakannya oleh para ahli, yaitu ahli materi untuk menilai mengenai isi materi, penyajian materi, dan juga integrasi dengan self-confidence pada aplikasi. Ahli bahasa yang menilai aspek kebahasaan pada aplikasi, dan ahli media yang menilai aspek kegrafikan aplikasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi ahli berbentuk angket. Hasil penelitian validasi ahli materi disajikan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, hasil penilaian validasi ahli materi dapat diketahui pada aspek kelayakan isi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 81,25%. Pada aspek kelayakan penyajian mendapatkan persentase kelayakan sebesar 85%. Pada aspek integrasi self-confidence mendapatkan presentasi kelayakan sebesar 83,33%. Rata-rata penilaian kelayakan oleh validator ahli materi adalah 83,19% dengan kriteria sangat layak.
Kemudian, berdasarkan hasil penelitian validasi ahli bahasa, dapat diketahui pada aspek lugas mendapatkan persentase kelayakan sebesar 67%. Pada aspek komunikatif mendapatkan persentase kelayakan sebesar 100%. Pada aspek interaktif mendapatkan persentase kelayakan sebesar 87,5%. Pada aspek kesesuaian dengan perkembangan siswa mendapatkan persentase kelayakan sebesar 100%. Pada aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa mendapatkan persentase kelayakan sebesar 75%. Kemudian rata-rata penilaian kelayakan oleh validator ahli bahasa adalah 85,9% dengan kriteria sangat layak. Selanjutnya adalah validasi oleh ahli grafis. Berdasarkan tabel, hasil penelitian validasi ahli grafis dapat diketahui pada aspek ukuran aplikasi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 87,5%. Pada aspek desain, halaman sampul mendapatkan persentase kelayakan sebesar 89,28%. Pada aspek desain, halaman isi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 90,27%. Rata-rata penilaian kelayakan oleh validator ahli media adalah 89,1% dengan kriteria sangat layak. Pada analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai kondisi awal yang sama. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data awal adalah dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan rata-rata data awal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan tabel analisis data awal, dapat dilihat bahwa nilai terendah pada kelas eksperimen yang terdiri dari 32 siswa adalah 8, sedangkan nilai tertingginya adalah 28 dengan rata-rata 17,94, yang masuk dalam kategori kemampuan pemecahan masalah matematis tingkat rendah. Pada kelas kontrol, yang terdiri dari 32 siswa, nilai terendah adalah 8, sedangkan nilai tertingginya adalah 26, dengan rata-rata 16,6, yang masuk dalam kategori kemampuan pemecahan masalah matematis tingkat rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah awal siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol masuk ke dalam kategori kemampuan pemecahan masalah matematis tingkat rendah. Selanjutnya, berdasarkan tabel uji normalitas data awal, diperoleh nilai signifikansi kelas eksperimen 0,211 dan kelas kontrol 0,266. Nilai signifikansi dari kedua kelas tersebut lebih dari 0,05, maka artinya data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Berikutnya, berdasarkan tabel uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi untuk uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,52. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen, sehingga sampel penelitian yang digunakan berasal dari kondisi awal yang sama. Uji N-gen digunakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest. Berdasarkan data pada tabel uji N-gen, terlihat bahwa nilai rata-rata N-gen untuk kelas eksperimen adalah sebesar 49%, termasuk ke dalam kriteria sedang, dengan nilai minimum 22% dan nilai maksimum 83%. Sementara untuk rata-rata N-gen kelas kontrol sebesar 22% dan termasuk kriteria rendah, dengan nilai minimum 5% dan nilai maksimum 57%.
Selanjutnya, berdasarkan tabel uji normalitas N-gen pada bagian Sapir-Whorf untuk nilai N-gen kelas eksperimen 0,340 dan kelas kontrol 0,231, nilainya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan kedua nilai tersebut berdistribusi normal. Berikutnya, berdasarkan tabel homogenitas, maka didapat signifikansi 0,114 lebih besar dari 0,05. Artinya, varians data antara kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen, sehingga syarat untuk uji telah terpenuhi. Terakhir, dapat dilihat tabel independent t-test N-gen. Di atas diperoleh nilai signifikansi untuk uji perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,00. Kemudian nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Dari hasil angket self-confidence terlihat bahwa self-confidence siswa mengalami peningkatan. Awalnya adalah pada rata-rata 43,38 dengan kategori baik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar Android, rata-rata skor menjadi 86,22 dengan kategori sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa bahan ajar Android dengan contextual teaching hybrid learning mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan self-confidence siswa. Selanjutnya, berdasarkan tabel uji normalitas pada bagian Sapir-Whorf untuk nilai self-confidence siswa adalah 0,128. Nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan nilai tersebut berdistribusi normal. Kemudian, berdasarkan tabel uji homogenitasnya diperoleh signifikansi sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05. Artinya, varians data yang dihasilkan homogen. Terakhir, berdasarkan tabel independent t-test-nya diperoleh nilai signifikansi untuk uji perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,003. Kemudian nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata self-confidence siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulan pada penelitian ini diantaranya: pertama, proses pengembangan produk terdiri dari tahap analisis, perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi yang menghasilkan produk berupa bahan ajar aplikasi berbasis Android, bermuatan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan pendekatan konstektual pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kedua, respon guru dan siswa terhadap bahan ajar aplikasi berbasis Android yang dikembangkan dinyatakan sangat baik dari mulai aspek penyajian, kepraktisan, materi maupun bahasa. Berikutnya ketiga, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis Android lebih dari yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis Android. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan media berbasis Android lebih baik pada kriteria sedang, dan yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan media berbasis Android pada kategori rendah.
Dan yang terakhir, keempat, hasil dari angket self-confidence bahwa self-confidence siswa sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar Android dalam kategori baik. Setelah menggunakan bahan ajar Android, siswa berkembang atau meningkat menjadi dalam kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan bahan ajar Android bermuatan self-confidence dapat meningkatkan self-confidence dalam diri siswa. Adapun saran dalam penelitian ini diantaranya, pertama, bagi pengembangan media berbasis Android ini dapat terus dikembangkan dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap fitur-fitur dalam aplikasi seperti desain, isi konten materi, ataupun kemampuan matematis yang dibahas. Kedua, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti diharapkan selalu berjiwa terbuka terhadap beragam respon dan masukan yang diperoleh saat berada di lapangan. Hal ini akan menjadi saran terbaik untuk penelitian yang dilakukan. Berikutnya, ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang merupakan salah satu kemampuan dasar dalam bermatematika masih perlu kembali ditingkatkan. Melihat hasil dari penelitian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong sedang dan rendah. Berikutnya terakhir, self-confidence matematis siswa bisa menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan rasa optimis dan percaya diri siswa dalam belajar matematika. Dari hasil penelitian dengan menggunakan media pembelajaran Android, self-confidence siswa meningkat. Oleh karena itu, disarankan agar pembelajaran ke depannya akan lebih bervariatif untuk dapat meningkatkan self-confidence siswa yang masih rendah.